Breaking news, Konsorsium 303 Ferdi Sambo disebut terkait dengan jaringan perdagangan orang. Dikutip dari artikel Tempo.co, Jakarta, diketahui, bagan Konsorsium 303 mencuat ke publik setelah Ferdi Sambo disebut sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Konsorsium itu disebut menyetor sejumlah uang kepada para perwira kepolisian. Dari pihak Indonesia Police Watch, IPW, menyebut bahwa konsorsium itu bahkan memiliki markas tak jauh dari Mabes Polri. Mereka menyebut markas itu sebuah rumah yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah mari lanjut ke videonya. Dari kabar yang sudah beredar, bahwa Konsorsium 303 itu menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J terkuak, Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anis Hidayah menyatakan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan Konsorsium 303 Ferdi Sambo. Apakah mereka ada yang menjadi korban Konsorsium 303 atau tidak? Dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk Konsorsium 303 yang ramai itu, kata Anies dalam diskusi darurat perdagangan orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, pada Rabu, tanggal 21 September lalu. Menurut Anies, para korban terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong. Khususnya judi online, kata Anies, orang-orang Indonesia menjadi sasaran utama para sindikat itu karena pasar judi online tersebut masyarakat di tanah air. Lebih lanjut, Anies menyatakan pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September tahun 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah di Kamboja. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan, dan beberapa daerah di Indonesia. Bos yang punya banyak uang itu terhubung dengan kekuasaan, militer, sindikat internasional, ucapnya. Akibat maraknya perdagangan orang dan lemahnya penegakan hukum tersebut, pemerintah Amerika Serikat menurunkan satu peringkat posisi Indonesia menjadi daftar pengawasan tingkat 2 dalam laporan tahunan perdagangan orang 2022. Pada tahun sebelumnya Indonesia berada di posisi tingkat 2. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penurunan ini lantaran pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, namun sedang membuat upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Upaya-upaya tersebut diantaranya mendukung repatriasi pekerja migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia di luar negeri, merujuk sebagian korban TPPO ke layanan sosial. Sementara, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa bahkan menyatakan keterlibatan Konsorsium 303 dalam kasus itu. Dia menyatakan salah satu petinggi konsorsium, Robert Priantono Bono Susatya, sebagai pemilik jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Hendra berangkat ke Jambi atas perintah Ferdi Sambo. Robert membantah tudingan itu namun mengaku mengenal Hendra. Dia pun mengancam akan mengadukan IPW ke polisi. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.